Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Gimana? Sudah siap kan untuk belajar kali ini? Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai perkalian silang atau biasa disebut dengan cross product. Nah, yang pertama kita bahas di sini ialah pengertian perkalian silang. Apakah teman-teman semuanya sudah mengerti apa itu perkalian silang? Nah, jadi perkalian silang secara konseptual merupakan proses mengalihkan dua vektor yang kemudian menghasilkan vektor lain yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dialihkan. Nah, secara geometri, perkalian silang dapat digambarkan seperti ini, teman-teman. Nah, dari gambar ini sudah terlihat kalau perkalian silang antara vektor A dan vektor B kemudian dinyatakan dalam bentuk vektor A dikali vektor B. Ternyata vektor A dan vektor B ini merupakan vektor yang tegak lurus terhadap vektor A dan vektor B. Nah, pada gambar ini juga menjelaskan bahwa perkalian silang hanya berlaku pada ruang 3 dimensi saja. Selain itu, hasil perkalian silang ini bukanlah bilangan skalar layaknya perkalian titik, melainkan vektor. Nah, selanjutnya nih, ada definisi perkalian silang dua vektor secara matematis. Nah, definisi perkalian silang dua vektor secara matematis itu dapat kita tuliskan dengan vektor A dikali vektor B sama dengan vektor N dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin theta 0 lebih kecil dari sin theta 0 lebih kecil dari theta lebih kecil dari pi. Dengan penjelasan supaya kita lebih memahami vektor A dikali vektor B itu kita membaca dengan vektor A cross vektor B. Nah, vektor N itu sama dengan vektor satuan yang tegak lurus dengan vektor A dan vektor B. Adapun N vektor ini adalah 1. Nah, untuk theta itu sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, selanjutnya ada hasil perkalian silang dua vektor. Jika diketahui vektor A yaitu A1, B2, C3 dan vektor B yaitu B1, B2 dan B3. Nah, kita bisa menggunakan rumus determinan matriks berordo 3x3, teman-teman. Kan teman-teman sudah mengetahui nih cara mencari dengan rumus determinan matriks berordo 3x3. Nah, seperti ini. Vektor A cross vektor B sama dengan, kita buat dulu kan matriksnya, baru kita isi dengan I, J, K. Nah, kita masukkan A1, A2, A3, B1, B2, dan B3. Nah, dengan konsep determinan yang sudah saya sebutkan tadi, maka kita mendapatkan rumus sehingga bisa kita tulis dengan vektor A cross vektor B sama dengan A2, B3 dikurang A3 dikali B2 I ditambah A3 dikali B1 dikurang A1 dikali B3 J ditambah A1 dikali B2 dikurang A2 dikali B1 K. Contoh soal nih. Supaya kita lebih memahami tentang materi ini, maka kita untuk melatih soal yang soalnya jika A adalah 3I ditambah 4J dikurang 5K dan vektor B adalah min 2I ditambah J ditambah 2K. Pertanyaannya yaitu tentukan vektor A cross B. Nah, masuk nih ke penyelesaiannya. Kita masukkan nih rumusnya. Vektor A cross vektor B sama dengan, kita buat matriks yang berordo 3x3 I, J, K
kita masukkan A1, A2, A3, B1, B2, B3, yaitu 3, 4, min 5, min 2, 1, 2. Nah, selanjutnya, vektor A cross vektor B sama dengan, tadi kan sudah kita ketahui, di sini juga sudah sesuai dengan rumus, yaitu yang pertama, yang langkah pertama itu A2 dikali B3. Jadi A2-nya yaitu 4, B3-nya 2, jadi 4 dikali 2 dikurang A3 dikali B2. A3-nya min 5 dan B2-nya 1, jadi min 5 dikali 1I ditambah. Nah, A3-nya min 5 dikali B1-nya itu min 2 dikurang A1-nya itu 3, B3-nya itu 2. Nah, 3 dikali 2, J ditambah A1-nya 3, B2-nya 1, 3 dikali 1 dikurang A2-nya 4, B1-nya min 2. Jadi 4 dikali min 2K. Nah, untuk hasilnya jadi vektor A cross vektor B adalah 13I ditambah 4J ditambah 11K. Nah, masuk nih ke rumus panjang hasil perkalian silang dua vektor. Nah, untuk menentukan panjang hasil perkalian silang dua vektor ini, kita menggunakan rumus ini yang sudah ada di PPT saya, yaitu panjang vektor A cross vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B sin theta. Nah, masuk nih ke contoh soal. Diketahui sudut antara vektor A dan vektor B yaitu 60 dan panjang vektor A yaitu 7, panjang vektor B yaitu 2. Pertanyaannya, hitunglah panjang vektor A cross vektor B. Masuk nih ke penjelasannya atau ke penyelesaiannya. Kita masukkan nih rumusnya. Panjang vektor A cross vektor B sama dengan, tadi kan panjang vektor A dan panjang vektor B-nya yaitu 7 dan 2. Jadi, 7 dikali 2, vektor sudut antara vektor A dan vektor B-nya yaitu 60. Jadi, 7 dikali 2, sin 60. Jadi, hasilnya yaitu 7 dikali 2, 14. Sin 60 yaitu setengah akar 3. Nah, jadi 14 dikali 1/2 atau setengah akar 3 yaitu 7 akar 3. Nah, pembahasan yang terakhir nih. Sifat perkalian silang dua vektor. Yang pertama itu tidak berlaku sifat komutatif. Vektor A cross vektor B tidak sama dengan vektor B cross vektor A. Yang kedua, berlaku sifat anti-komutatif. Vektor A cross vektor B sama dengan vektor min B cross vektor A. Dan yang ketiga, persamaan untuk kedua vektor A dan vektor B yang saling tegak lurus. Panjang vektor A cross vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B. Yang selanjutnya, persamaan untuk kedua vektor A dan vektor B yang searah, panjang vektor A cross vektor B itu sama dengan 0. Yang terakhir, persamaan untuk kedua vektor A dan vektor B yang berlawanan arah, jadi panjang vektor A cross vektor B sama dengan 0. Nah, sudah selesai nih penjelasan materi pada hari ini. Gimana teman-teman, masih semangat kan untuk belajar ke selanjutnya? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.